Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Boruhaloho, NIM 230101066. Saya dari grup C, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah homiletika. Dan saya akan memberitakan firman Tuhan dengan bentuk khotbah topikal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan pada Tuhan di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dan boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami hari ini. Bapa, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong tuntun kami, tuntun hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga dapat memberitakan dengan baik dan benar sesuai dengan firman-Mu. Bapa, kiranya pendengar boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu serta menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, sertai kami. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata hari ini, bersyukur dalam segala hal. Ayat Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Seperti yaitu bersyukur dalam segala hal, sikap bersyukur dalam segala hal. Saudara, bukan hanya saat keadaan menyenangkan kita bersyukur, bukan hanya saat ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi juga ketika kita berjalan dalam masa-masa sulit, ketika air mata mengalir karena masalah kita, ketika hati terasa lelah, capek, dan ketika kita belum melihat pertolongan Tuhan di hidup kita. Tetapi saudara, ayat ini kita baca tadi mengingatkan bahwa di ayat ini bukan sekedar nasihat yang biasa, tetapi perintah Tuhan dan kunci kehidupan rohani bagi kita. Saudara, Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu kita berarti percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Bersyukur adalah tanda bahwa iman kita tidak bergantung pada situasi, tetapi pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Ada beberapa tentang bersyukur yang harus kita ketahui, saudara yang terkasih. Yang pertama, bersyukur adalah sikap hati yang percaya. Yang dimana saudara, seringkali kita mudah sekali bersyukur kalau semuanya berjalan sesuai rencana kita. Saat saya berhasil kuliah, saat saudara mendapatkan pekerjaan, di saat hubungan keluarga kita baik-baik saja, di saat ekonomi kita lancar, di situ kita selalu bersyukur. Namun, bagaimana ketika keadaan kita berubah? Bagaimana ketika doa kita tidak didengar Tuhan? Bagaimana ketika rencana kita gagal? Ketika orang yang kita percaya juga justru mengecewakan kita. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa bersyukur tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada siapa Tuhan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang punya rencana indah. Bahkan ketika kita mengerti ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di hidup kita, tapi percayalah saudara, Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Yang kedua, bersyukur bukan berarti mengabaikan rasa sakit. Yang dimana artinya bersyukur bukan berarti kita pura-pura kuat, kita pura-pura tidak sedih. Namun bersyukur juga bukan berarti kita menertawakan kesedihan kita, tetapi bersyukur berarti memilih fokus pada kasih Tuhan di tengah persoalan yang berat. Mungkin hari ini saudara sedang bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami ini? Tuhan, kenapa proses saya begitu sulit? Saudara, kita boleh mengeluh seperti itu kepada Tuhan, tapi saudara harus tahu, Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup kita akan selalu mudah, tetapi Dia berjanji menyertai kita dalam setiap musim kehidupan. Jikalau ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke lembah yang sangat gelap, bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk menguatkan iman kita dan menunjukkan bahwa Dia tetap bekerja bahkan dalam hal-hal yang tidak kita pahami. Jadi ada yang ketiga saudara, yaitu bersyukur membawa damai dan kekuatan. Ada tertulis di Filipi 4 ayat 7, yang dimana isinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Yang artinya, sekalipun logika kita mengatakan situasi ini kacau, tapi hati kita tetap bisa merasakan damai karena Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, sikap bersyukur ada beberapa sikap bersyukur, seperti mengganti ketakutan menjadi kepercayaan, mengganti keluhan menjadi pujian, dan mengganti kecemasan kita menjadi pengharapan bagi hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita bersyukur, kita sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja lebih besar dalam hidup kita. Rasa syukur itu yang akan menuntun kita untuk tetap kuat di tengah kelemahan, tetap bersukacita di tengah kesedihan, dan tetap berharap walau belum melihat jalan keluarnya. Yang terakhir saudara, yaitu mengapa Tuhan perintahkan kita untuk bersyukur. Ada 3 alasan mengapa Tuhan perintahkan kita untuk bersyukur. Yang pertama, karena itu kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan tahu bahwa rasa syukur akan menjaga hati dan pikiran kita tetap sehat rohani. Tuhan tahu bahwa manusia itu akan bergantung padanya. Yang kedua, karena syukur membuat kita tetap dekat dan bergantung kepada Tuhan, yang dimana kita belajar mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segalanya bagi hidup kita dan hidup saudara. Yang ketiga, karena syukur adalah saksi iman kita. Saudara, ketika orang lain melihat kita tetap bersyukur dalam keadaan kita yang sulit, mereka akan melihat Yesus hidup dalam diri kita. Nah, saudara, hari ini mari kita belajar bersyukur bukan karena keadaan, bersyukur karena kita percaya kepada Tuhan, bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saudara belum melihat jawaban dari doa saudara hari ini. Mungkin mujizat yang saudara nantikan belum terjadi bagi hidup saudara. Mungkin pintu itu
belum terbuka bagi saudara hari ini, mungkin besok atau hari yang akan datang kita akan menemukan jawabannya. Tetapi percayalah saudara, Tuhan sedang bekerja. Tuhan punya waktu terbaik untuk kita. Tuhan tahu semua apa yang terbaik bagi kita. Tuhan menyertai saudara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Shalom.